Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Suwandi dari kelas TS22A dari angkatan 2021. Jadi pada kelas mata kuliah rekayasa geometri jalan itu ada tugas kuis sebagai syarat untuk melakukan UTS. Jadi kuisnya adalah membuat video tentang materi RGJ. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama tentang penampang melintang jalan itu apa, jalur lalu lintas, klasifikasi jalan, dan apa itu rumaja, rumija, dan rawasja. Oke, langsung saja saya akan membahas. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penampang melintang jalan. Nah, jadi apa sih sebenarnya penampang melintang jalan itu? Nah, kalau kita tahu apa itu potongan, berarti itu adalah memotong dari suatu bangunan atau suatu gambar kerja. Contohnya kayak potongan rumah atau potongan denah, itu kita bisa melihat isi dalam struktur dari bangunan tersebut. Nah, sama juga kayak di jalan, ini versi jalannya. Jadi jalan itu kita potong, setelah itu kita dapat melihat apa aja bagian-bagian dari jalan atau struktur dari jalan tersebut. Dan ketika jalan itu kita potong, yang kita sebut dengan penampang melintang jalan, maka akan terlihat ada trotoar, ada jalur hijau, bahu jalan, lajur, jalur lalu lintas, median. Dan itu semua ada ukuran-ukurannya sesuai dengan perencanaan kebutuhan di lapangan. Jadi gunanya penampang melintang jalan seperti itu, untuk memudahkan kita berapa sih sebenarnya ukuran-ukuran jalan yang direncanakan yang akan digunakan pada suatu proyek. Selanjutnya yaitu jalur lalu lintas. Jadi jalur lalu lintas itu adalah bagian yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan secara fisik berupa suatu perkerasan jalan. Seperti yang kita ketahui, yang kita lewati sehari-hari itu adalah jalur lalu lintas. Nah, pada jalur lalu lintas itu ada pembatas-pembatas jalan, dan itu banyak macam-macamnya. Ada median, bahu jalan, trotoar, pulau jalan, dan separator. Kemudian jalur lalu lintas itu terdapat dari beberapa lajur. Bedanya, lajur itu adalah jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor selain pada motor. Nah, jalur lalu lintas itu terdiri dari berbagai jenis tipe. Ada satu jalur 2 lajur 2 arah, ada satu jalur 2 lajur 1 arah, 2 jalur 4 lajur 2 arah, 2 jalur 1 lajur 2 arah. Nah, ini semua beda-beda, tergantung gimana kondisi di lapangan nanti kita akan merencanakannya seperti apa. Dan keempat ini itu perhitungannya pun beda-beda. Kemudian lebar lajur itu tergantung dari fungsi dan kelas jalan, seperti pada standar dari Bina Marga berikut. Kalau arteri itu kelas 1, 2, 3A, lebar lajurnya 3,75, ada yang 3,5. Kalau kolektor itu lebar lajurnya 3 meter, kalau lokal itu 3 meter. Untuk kelancaran drainase permukaan, jalur lalu lintas pada alinemen lurus memerlukan kemiringan melintang normal minimum. Nah, biasanya nilai kemiringan minimum yang diisyaratkan itu untuk permukaan aspal ataupun beton 2-3%. Selanjutnya adalah klasifikasi jalan. Jadi pada klasifikasi jalan itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Ada fungsi, sistem jaringan jalan, pembina jalan, dan kelas. Jadi kalau fungsi itu tergantung dia apakah jalan arteri ataukah lokal. Jadi seperti itu. Kalau sistem jaringan jalan itu dibagi menjadi 4. Ada prinsipal arterial, minor arterial, kolektor, ataupun jalan lokal. Nah, kalau pembina jalan itu dibagi menjadi 4 juga. Ada nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi setiap keempat ini, nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, itu mempunyai standarnya masing-masing. Kemudian ada yang terakhir yaitu klasifikasi dibagi menjadi kelas. Maksudnya gimana? Jadi itu nanti dibagi menjadi
kelas kendaraannya. Ada kendaraan ringan, kendaraan berat, ataupun sepeda motor, ataupun kendaraan tidak bermotor. Kemudian ada yang namanya rumaja, rumija, dan ruwasja. Nah, maksudnya apa dan bedanya apa? Yang pertama adalah rumaja. Rumaja adalah ruang manfaat jalan. Jadi rumaja ini ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Kemudian penyelenggara jalan itu adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dan rumaja ini diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, pemisah jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Biasanya yang sudah ditetapkan itu minimum tinggi minimum 5 meter dan kedalaman minimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Kemudian selanjutnya ada rumija. Rumija itu singkatan dari ruang milik jalan dan ada beberapa syarat, yaitu jalan bebas hambatan 30 meter, jalan raya 25 meter, jalan sedang 15 meter, dan jalan kecil 11 meter. Kemudian yang terakhir ada ruwasja. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan. Jadi seperti itu perbedaannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.